Oke, baik, kita ke materi yang ke-8 yaitu materi function. Jadi dalam Python itu misalnya begini. Kan kalau dalam sebuah proyek itu terkadang kita membutuhkan codingan yang sama itu berulang-ulang. Nah, jika kita melakukan pengkodingan itu hal yang sama berulang-ulang, itu akan memakan waktu yang lama dan tidak efisien. Makanya tercipta function ini. Jadi kita bisa membuat sebuah codingan itu, kita bisa memasukkannya ke dalam sebuah function, lalu kita memanggilnya ketika kita membutuhkan. Itu. Nah, untuk di Python sendiri, untuk menggunakan function itu, yang pertama kita perlu mendeklarasikan function. Setelah dideklarasi, lalu kita harus memanggil function tersebut ketika kita membutuhkan. Nah, untuk mendeklarasikan function sendiri, kita menggunakan keyword def. Lalu nama function diikuti buka kurung, tutup kurung, dan kalau dalam beberapa bahasa pemrograman itu menggunakan kurung kurawal. Sedangkan pada Python sendiri kita menggantinya dengan titik 2. Lalu yang harus kita perhatikan adalah indentasi ini. Nah, ketika codingan kita sudah keluar dari indentasi ini, maka codingan kita ini bukan termasuk ke dalam function yang akan kita buat itu. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan indentasi pada Python ini. Oke, misal begini, kita buat sebuah function untuk memprint hello. Jadi kita buat def print hello buka kurung titik 2 lalu print hello dunia. Oke, lalu kita panggil print hello. Tuh. Kita jalankan hello dunia gitu. Nah, dalam function sendiri kita bisa memberikan value yang akan digunakan pada function itu. Jadi kita bisa membuat sebuah argumen namanya. Nah, jadi argumen ini yang akan nanti kita beri nilai di sini. Namanya kita beri nilai. Jadi Sydney ini akan di assignment ke si nama ini. Lalu nama ini bisa kita gunakan pada function ini. Jadi ketika kita print maka terganti menjadi Sydney. Itu. Nah, untuk function sendiri ada juga yang namanya default argument. Jadi ketika tidak diisikan, jadi kita bisa buat begini. Jadi ketika kita bisa memanggil function ini tanpa perlu kita mengisikan ini. Jadi kalau misalnya kita buat begini, nah ketika kita panggil tanpa kita memberikan value untuk dipakai, maka akan menampilkan error missing satu required argument. Nah, untuk mengatasi ini kita bisa berikan default value untuk si argumen ini. Jadi ketika tidak diberikan value, maka dia akan memakai default value ini. Kalau kita jalankan, nah itu. Jadi dia akan memakai dunia ini. Nah, terus ada juga misalnya begini. Umur. Hello. Nama saya adalah Ma dan umur saya adalah umur. Jadi kita bisa ya itu.
Nah, kita bisa memberi dua argumen begini. Kita print, hello, nama saya adalah Zidni, umur saya adalah 19. Nah, di Python sendiri kita bisa buat begini. Ini kita lihat perbedaannya ya. Misalnya begini. Nah, kalau begini, maka hello, nama saya adalah 19 dan umur saya adalah Zidni. Nah, di Python sendiri kita bisa mengatasi ini. Jadi kita tidak perlu mengingat urutan dari argumen ini. Kita bisa dengan memberikan langsung maksud kita. Zidni ini untuk si nama dan 19 ini untuk si argumen umur. Jadi walaupun susunannya teracak begini, beda dengan yang di sini, itu akan tetap sama. Nah, itu dia. Oke, mungkin sekian saja untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat.